Terlapor jika ia tidak terima cukup baginya al-yamin, cukup ia bersumpah. Ya. Nah, maka ini adalah petunjuk agama dan ini menunjukkan makna al-bayyinah adalah bukti, ya. Kenapa dikatakan bukti? Karena Allah meminta bukti, ya. Kalau kita masukkan ke dalam ayat kelima ini, Allah Subhanahu wa taala meminta bukti, ya, dari orang-orang ahlul kitab tadi dan orang musyrikin, ya, kalau mereka memang menurut kepada Allah Subhanahu wa taala, taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah mukhlisina, dengan keikhlasan. Nah, hanifan, ya, hunafa wa yuqimus shalah. Hunafa itu artinya orang-orang yang lurus, ya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika dia menafsirkan hunafa, kata-kata hunafa dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 ini, beliau mengisyaratkan kepada surat Al-An'am ayat 121, ya. Maka ketika kita kembali ke dalam surat Al-An'am ayat 121, ya, apa arti daripada hunafa itu ada banyak arti, ya. Yang pertama yang tadi kita sebutkan, ya, hunafa yuqi wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, ya, karena metode tafsir terbaik itu adalah mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian di bawahnya, derajatnya lebih rendah daripada Al-Quran dengan Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan hadis, ya. Kemudian ada metode ketiga, menafsirkan Al-Quran dengan bahasa. Ada kemudian metode keempat, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat, ya. Maka birra'i, ya. Tapi para ulama, ya, banyak yang mentahzir, ya, atau mewaspadai, ya, kepada kita agar tidak terlalu dalam membaca tafsir dengan pendapat. Karena kan tafsir dengan pendapat terkadang membawa kita ke sebuah alam yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Karena tafsir dengan pendapat itu tergantung siapa yang menafsirkan. Pendapat-pendapat penafsir tersebut dia tulis di dalam kitab tafsir yang ia tulis, ya. Tapi kalau kita menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu jelas, ya. Hunafa di sini ditafsirkan dengan wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan orang-orang yang membayar zakat, ya. Begitu juga dalam surat was-sama'i wat-thariq wa ma adraka mat-thariq. Apa itu at-thariq? An-najmus tsaqib. Nah, gitu juga at-thariq itu an-najmus tsaqib, ya. Begitu juga dengan as-samad. Apa makna samad? Di ayat selanjutnya, lam yalid walam yulad. Nah, itu arti as-samad. Ini ketika Al-Quran diterjemahkan dengan Al-Quranul Karim, ya. Tapi itu tidak melarang kita untuk menerjemahkan atau menafsirkan kata-kata itu dengan tafsiran-tafsiran yang lain, ya. Mungkin ada tafsiran di hadis, ya, ada tafsiran di dalam sejarah atau tafsiran secara bahasa, itu tidak masalah, boleh tetap dikemukakan atau diutarakan, ya. Maka apa kata Ibnu Katsir, ya, beliau tulis dalam kitabnya arti hunafa. Yang pertama, al-ma'il ila dinil Islam, ya, yang condong kepada dinul Islam, kepada agama Islam, ya. Makanya ketika ayat ini ditujukan kepada kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin itu sebenarnya atau ahlul kitab dan juga ahlul kitab, maksudnya adalah ahlul kitab dan kaum musyrikin ini diperintah untuk mengikuti dinul Islam, untuk menyembah Allah karena sudah ada agama Islam. Nah, ini maksud daripada ayat ini, ya. Jangan pula kemudian ketika kita katakan khitab, ya, atau tujuan daripada ayat ini adalah ditujukan untuk kaum musyrikin dan ahlul kitab, kemudian menganggap oh diri kita bukan. Tidak, diri kita juga masuk sebenarnya karena sudah ada agama Islam di situ. Tapi di sini dikhususkan untuk kaum musyrikin dan ahlul kitab supaya mereka ikut, ya, supaya mereka ikut, ya, ikutilah ini agama Islam. Nah, wa yuqimus shalah wa yutuz zakah tadi, ya. Kemudian kita sudah sebutkan arti yang pertama dan arti yang kedua,
al-ma'il ila dinul Islam, yang condong kepada agama Islam ya. Kemudian arti yang ketiga dan arti yang keempat ya sebenarnya agak jauh dari makna hunafa ini sebenarnya ya. Imam Ibnu Katsir menyebutkan arti yang ketiga adalah orang yang melaksanakan haji ya. Kemudian arti yang keempat orang yang sudah dikhitan. Nah, ini cukuplah untuk ilmu pengetahuan kita saja ya. Tidak perlu kita tafsirkan dengan hal-hal yang lain ya. Nah, kemudian kita ke ayat yang kedua. Kita ke ayat yang kedua yang ditulis oleh Imam Nawawi atau yang dinukil oleh Imam Nawawi dalam Babul Ikhlas ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 37. Ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa ya. Artinya adalah ya, daging dan darah dari hewan kurban yang kita sembelih itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita. Nah, ini makna daripada surat Al-Hajj ayat 37 ya. Kalau kita lihat ayat ini ya, apa asbabun nuzulnya? Apa asbabun nuzulnya ya. Di banyak dalam kitab tafsir ya, termasuk tafsir Ibnu Katsir ya, beliau mengatakan ya, sebab nuzul ayat ini ya, atau sebab turunnya ayat ini adalah di masa Rasulullah SAW masih berada di kota Mekah pada saat itu. Orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menyembelih hewan sembelihan mereka dan mereka persembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka membasahi Ka'bah dengan darah-darah hewan sembelihan mereka. Maka kemudian Rasul SAW mengatakan, nahnu aula minhum, kita lebih utama untuk melakukan itu daripada mereka. Nah, tapi apa Allah jelaskan kemudian? Allah cegah dengan menurunkan ayat ini. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ya, enggak perlu berbuat demikian. Enggak perlu darah ini dibasahi di Ka'bah. Ya, tapi darah ini akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat kita, dengan keikhlasan kita. Bukan darah yang sampai kepada Allah, bukan daging yang sampai kepada Allah, tapi yang sampai itu adalah ketakwaan kita ya. Takwa kita, niat kita, ikhlas kita. Karena kan enggak semua orang mampu dan mau untuk menyembelih. Disitulah dibedakan nanti orang yang mampu dan mau menyembelih ya, maka niatnya, keikhlasannya, ibadahnya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dagingnya. Dagingnya dibagi kepada kaum muslimin ya. Darahnya itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah itu sampai ke tanah. Jadi ketika kita menyembelih itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum darah hewan yang kita sembelih sampai ke tanah ya. Maka sudah ditulislah niat kita ketika menyembelih ya, ketika darah hewan yang kita sembelih belum sampai ke tanah. Artinya cepat ya. Allah langsung menuliskan niat dan keikhlasan kita ketika kita melaksanakan penyembelihan hewan kurban ya. Kemudian dalam surat Ali Imran ya, ini ayat yang ketiga yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi ya dalam Babul Ikhlasnya ya, dalam Babul Ikhlas wa Ihdharun Niyah, yaitu surat Ali Imran ayat 29 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah ya. Katakanlah
jika kamu menyembunyikan apa yang ada di hati kamu atau apa yang ada di dada kamu, au tubduhu ya'lamullah, atau kamu zahirkan ya, atau kamu tebarkan, ya'lamullah ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal tersebut ya. Jadi tidak ada sesuatu yang sir atau alan, yang zahir atau batin, kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya ya. Maka ketika disebutkan ayat ini di dalam babul ikhlas ya, ini sedikit menyinggung kita bahwasannya Allah Subhanahu wa taala pasti tahu ya di setiap niat yang kita hadirkan di dalam hati kita ya, di dalam kegiatan apapun itu, baik kegiatan ibadah ataupun kegiatan muamalah ya. Ayat yang kedua ya, yang tadi kita sebutkan, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum ya. Ini sebenarnya sedikit menyinggung kita ya, dengan keadaan masyarakat di sekitar kita ya, yang menurut logika mereka atau menurut akal mereka ya, bahwasanya Tuhan ya, itu akan mengambil daging atau darah dari hewan yang kita sembelih atau yang mereka sembelih ya. Kenapa demikian? Karena mereka mempersembahkan hewan tersebut kepada Tuhan-Tuhan mereka ya, kepada Tuhan-Tuhan yang mereka sembah atau yang mereka anggap akan mengambil daging dan darah dari hewan persembahan tadi ya. Makanya dibuatkanlah tempat terkadang khusus untuk hewan sembelihan mereka, artinya untuk dagingnya atau kepalanya saja yang diserahkan. Kemudian ada yang menghanyutkan hewannya di laut ya, ada yang menghanyutkan hewannya di sungai ya. Ini adalah bentuk logika-logika jahiliyah, bentuk akal-akal jahiliyah ya, yang mana sudah dijelaskan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanallaha luhumha, Allah enggak ambil itu daging, enggak ambil itu darah ya. Yang Allah ambil itu niat kita, takwa kita yang ada di dalam hati ya. Kalau mereka memahami atau mendengar sedikit saja ayat ini ya, mungkin mereka akan berubah pikiran ya dengan apa yang telah mereka lakukan ya. Artinya apa? Artinya mereka mungkin belum tahu ya, menurut akal sehat mereka, menurut logika mereka ya, Tuhan ini akan mengambil daging-daging dari hewan sembelihan yang mereka persembahkan dan mengambil juga darahnya ya, ada diletakkan di batu besar terkadang, maka diletakkan di pohon besar atau dihanyutkan di laut dan di sungai ya. Ini semata-mata adalah bentuk akhlak daripada akhlak jahiliyah ya, bentuk logika atau akal jahiliyah ya. Dan kembali kepada ilmu tadi ya, bahwasannya sebenarnya hal-hal ini mereka perbuat terkadang itu dikarenakan ketidaktahuan mereka. Maka kita sebagai orang yang mengetahui ya, hendaknya menyampaikan apa yang kita ketahui, sehingga kemudian bisa meluruskan apa yang mereka perbuat ya. Mudah saja ya ayatnya, la yanallaha luhumaha ya, simple ayatnya. Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan mengambil daging ataupun darah dari hewan sembelihan yang kamu persembahkan, walakin yanaluhu taqwa minkum ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya mengambil apa? Mengambil niat di dalam hati kita, mengambil takwa di dalam hati kita ya. Maka kemudian ayat ini dimasukkan ke dalam babul ikhlas, dalam babul ikhlas ya. Dari ketiga ayat ini ya, maka kemudian penulis ya, Al-Imam Nawawi rahimahullah masuk ke dalam hadis pertamanya ya. Ada sekitar 12 atau 13 hadis ya yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah yang berkaitan dengan ikhlas, yang berkaitan dengan ikhlas ya.
Kita langsung masuk ke dalam hadis yang pertama, ya. Hadis yang pertama sebuah hadis yang terkenal, ya, sebuah hadis yang terkenal ditulis oleh para ulama besar, ulama dahulu, ulama salaf dan ulama khalaf, ya, ulama yang mutaqaddimin dan mutaakhirin, ulama sejak zaman dahulu dan juga ulama zaman sekarang. Hampir dari semua mereka memulai kitabnya, terlebih kitab hadis, itu dengan menuliskan hadis ini, ya, termasuk Imam Bukhari, ya, Sahih Bukhari, penulis Sahih Bukhari yang dikatakan sebagai kitab yang terbaik setelah Al-Qur'anul Karim. Termasuk juga Imam Muslim rahimahullah yang menulis kitab Sahih Muslim, itu juga menuliskan hadis ini, dan kitab-kitab yang lain, ya, kitab-kitab sunan yang lainnya. Apa bunyi hadis tersebut? Ya, bunyinya adalah an Amiril Mukminin Abi Hafs, dari Amiril Mukminin, ya, khalifah kita yang kedua, yaitu Abi Hafs, ya, dikenal dengan nama kecilnya atau lakabnya Abu Hafs, Umar ibnul Khattab, ya, yaitu sahabat Umar ibnul Khattab, Ibn Nufail Ibn Abdul Uzza, ya, ini nama lengkapnya, ya, nasabnya Ibn Nufail Ibn Abdul Uzza Ibn Riyah Ibn Abdullah Ibn Qurat Ibn Razah Ibn Adi Ibn Ka'ab Ibn Lu'ay Ibn Ghalib Al-Qurashi Al-Adwi, ya, ternyata nasabnya nyambung juga dengan nasab kakek-kakek Rasulullah SAW di Adi, ya, Adi adalah kakek Rasul SAW, radhiyallahu anhu ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, ya, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya setiap amalan itu didasarkan atau didasari terhadap niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, ya, dan sesungguhnya bagi setiap manusia itu apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih, dan barang siapa yang hijrahnya untuk keduniaan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia, awimra'atin yang kihuha, atau untuk seorang wanita yang ingin dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu semata-mata akan ia dapatkan untuk hal-hal tersebut, ya, untuk hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Muttafaqun ala sihhatihi, ya, sepakat kedua imam sahih, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim, atas kesahihan hadis ini, ya. Maka dikatakan rawahu imamal muhadditsain, ya, diriwayatkan oleh dua imam muhaddis, dua imam ahli hadis, Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari, ya, yaitu yang pertama Imam Bukhari bernama Abu Abdullah, lakabnya, nama kecilnya. Nama aslinya adalah Muhammad ibnu Ismail ibnu Ibrahim ibnu al-Mughirah ibnu Bardisbah al-Ju'fi al-Bukhari, dari kota Bukhara, makanya kemudian disematkan nama daerahnya kepada orang tersebut, yaitu al-Bukhari, ya. Kemudian imam yang kedua adalah Abu Husain Muslim ibnu Hajjaj ibnu Muslim al-Qushairi an-Naisaburi radhiyallahu anhuma, ya, fi sahihaihima, ya. Imam yang kedua adalah Imam Muslim, ya, namanya Muslim ibnu Hajjaj al-Qushairi an-Naisaburi. Nah, fi sahihaihima, dalam kedua kitab hadis mereka, alladaini huma ashahul kutubul musannafah, yang mana keduanya adalah dua kitab yang paling
sahih di dunia ini selain daripada Al-Qur'anul Karim ya. Maka bagi ahlu sunnah dua kitab ini adalah dua kitab yang paling sahih karena memuat hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jalur riwayat yang sahih-sahih, yang benar-benar ya, dengan derajat hadis paling tinggi yaitu hadis yang sahih ya. Sementara sampai di sini dulu bahasan kita mengenai kitab Riyadhus Shalihin, yaitu Babul Ikhlas, bab yang pertama ya. Insyaallah kita akan sambung lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya jika Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, dan kita berdoa semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua apa yang kita bahas pada malam hari ini, terlebih bagi diri saya sendiri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, dan saya tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.